Informasi penting ini harus diketahui oleh para KPM PKH. Hal ini terkait mengenai bantuan PKH tahap 4 yang direncanakan akan dicairkan di bulan Oktober. Bahwasanya pada pencairan PKH tahap 4 nanti ada KPM PKH yang akan tetap cair bantuannya, namun juga ada KPM PKH yang sudah tidak akan cair lagi bantuannya. Kemudian ada KPM PKH yang jumlah nominal bantuan PKH-nya ini berkurang, dan juga ada KPM PKH yang jumlah bantuan nominal PKH-nya ini akan bertambah. Kira-kira mengapa hal ini bisa terjadi dan siapa saja kriteria yang menyebabkan hal ini? Simak terus video ini sampai akhir. Jangan kemana-mana, kita intro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Sobat YouTube, kembali lagi di channel saya, Sukron Channel. Apa kabar sobat YouTube semua? Semoga sobat YouTube semua selalu diberikan kesehatan, diperlancar segala urusan dan usahanya, dan diperbanyak rezekinya. Amin. Sobat YouTube, pada video kali ini saya akan menginformasikan hal penting yang harus diketahui oleh para KPM PKH. Bahwasanya untuk persiapan PKH di tahap 4 nanti akan ada KPM PKH yang tetap cair bantuan PKH-nya. Ada juga KPM PKH yang mungkin secara tiba-tiba tidak akan cair lagi bantuannya. Kemudian ada KPM PKH yang jumlah nominal bantuan PKH yang didapatkan ini bertambah. Dan juga ada KPM PKH yang jumlah nominal bantuannya ini akan berkurang atau lebih sedikit. Nah, kira-kira siapa saja mereka? Sebelum kita lanjut, silahkan yang baru bergabung di subscribe dulu channel ini dan ditekan tombol loncengnya agar sobat YouTube semua mendapatkan pemberitahuan video terbaru dari Sukron Channel. Dan jangan lupa di-share di berbagai media sosial dan di-like apabila sobat YouTube suka dengan video. Oke, sobat YouTube, kita lanjutkan pembahasan di video kita kali ini. Nah, pada video kali ini kita akan membahas 4 macam kriteria KPM PKH pada pencairan PKH tahap 4 nanti. Nah, dari keempat ini tadi sudah saya sebutkan bahwasanya yang pertama di pencairan PKH tahap 4 nanti kemungkinan ada 4 kriteria ini. Yang pertama adalah KPM PKH yang akan tetap cair bantuannya. Kemudian yang kedua akan ada KPM PKH yang sudah tidak akan dicairkan lagi bantuannya. Kemudian yang ketiga adalah ada KPM PKH yang jumlah bantuan atau nominal bantuannya ini akan bertambah. Kemudian ada KPM PKH yang jumlah nominal bantuannya yang diterima ini akan berkurang atau lebih sedikit. Nah, kira-kira siapa saja mereka? Mengapa hal ini bisa terjadi? Apakah Anda mungkin salah satu di antara 4 kriteria ini? Nah, baiklah. Yang pertama yang akan kita bahas adalah KPM PKH yang akan tetap cair bantuan PKH-nya. Nah, siapa saja mereka? Yakni mereka adalah para peserta PKH atau KPM PKH yang masih eligible. Artinya eligible ini adalah masih memenuhi syarat sebagai peserta PKH atau KPM PKH. Yang jelas adalah para KPM PKH yang masih dalam kategori keluarga kurang mampu atau rentan miskin. Dan juga masih memiliki salah satu syarat dari PKH, yakni salah satu komponen. Masih punya anak sekolah, atau mungkin masih punya anak usia dini umur 0-6 tahun, atau mungkin KPM PKH itu hamil, atau mungkin dalam keluarganya yang satu kakak jelasnya. Ini ada lansia minimal 70 tahun atau mungkin disabilitas berat. Dan juga KPM PKH ini sudah valid datanya di DTKS. Nah, jadi selain eligible, juga KPM PKH ini datanya sudah valid di DTKS dan juga sudah komitmen. Artinya sudah komitmen di sini adalah sudah sering dalam hadir dalam pertemuan kelompok, kemudian komitmen dalam pendidikan anaknya,
kemudian sudah sering ke posyandu untuk memeriksakan bagi yang punya ibu hamil atau mungkin anak usia dini atau balita. Nah, ini jadi yang sudah komitmen, yang masih eligible, kemudian datanya yang sudah valid di DTKS, dan juga masih tergolong dari keluarga miskin atau rentan miskin. Nah, itu tadi yang tetap akan dicairkan bantuan PKH-nya di tahap 4 nanti. Nah, jadi bagi yang saat ini PKH tahap 3 sudah cair, nah ini kemungkinan data Anda ini sudah valid di DTKS. Kemudian bagi kategori KPM PKH yang tidak akan cair lagi bantuannya di tahap 4 nanti adalah yang sudah tidak eligible atau yang sudah NE ya, non eligible, dan juga tidak komitmen. Kemudian yang sudah kaya, sejahtera, bisa karena graduasi mandiri, juga karena graduasi alami. Artinya graduasi alami di sini adalah yang sudah tidak punya komponen PKH, sudah tidak ada anak sekolah dalam keluarganya, sudah tidak ada anak usia dini, tidak ada KPM tersebut tidak hamil, kemudian tidak ada lansia atau tidak ada disabilitas berat. Dan juga kemungkinan yang datanya belum valid di DTKS, atau mungkin datanya yang sudah keluar dari DTKS. Nah, ini bisa saja mungkin karena ganda atau mungkin sudah dikeluarkan dari DTKS. Nah, ini bantuan PKH-nya tidak akan keluar atau tidak akan cair untuk PKH tahap 4 nanti. Nah, itu ya Sobat YouTube. Kemudian yang ketiga adalah KPM PKH yang bantuannya bertambah di tahap 4 nanti. Nah, ini bagi para KPM PKH yang anaknya ini jenjangnya ini sudah naik. Misal dari SD ke SMP, kan saat ini kan sudah memasuki tahun ajaran baru, otomatis banyak yang sudah kenaikan kelas itu, ada yang baru lulus SD ke SMP, kemudian dari SMP ke SMA, kemudian mungkin baru umur lansia untuk orang tua yang diasuh di dalam rumah tangganya. Misal orang tua ini baru memasuki usia lansia, misal kemarin baru umur 69 dan sekarang sudah 70 tahun. Nah, ini sudah lansia. Kemudian mungkin baru hamil. Nah, ini kan otomatis bertambah ini bantuannya. Dan kalau untuk SD ke SMP kan otomatis bertambah. Kalau SD itu kan 225.000 di tahap 3 kemarin. Nah, jika sudah SMP sekarang, nanti di tahap 4, jika sudah dimutakhirkan oleh pendampingnya, nanti bantuannya akan bertambah menjadi 375.000. Dan untuk yang kemarin baru lulus SMP dan sekarang SMA, bantuannya akan bertambah menjadi Rp500.000. Nah, itu ya, jadi kategori yang bertambah bantuannya. Kemudian untuk KPM PKH yang mungkin berkurang atau kurang sesuai dengan jumlah komponennya, nah ini ada juga. Kalau untuk jumlah nominal bantuan yang berkurang, bisa saja terjadi pada KPM yang sebelumnya di tahap 3 ini masih tergolong anak usia dini atau mungkin masih sekolah TK, umur 0 sampai 6 tahun ini masih tergolong anak usia dini. Jika sekarang sudah kelas 1 SD, otomatis bantuannya kan lebih sedikit. Nah, kalau kemarin mungkin masih tergolong anak usia dini, dapatnya itu Rp750.000 di tahap 3. Nah, sekarang kalau sudah SD, jadi dapatnya hanya Rp225.000. Dan juga untuk jumlah nominal bantuan PKH yang berkurang ini bisa diakibatkan juga karena belum masuknya atau belum terdaftarnya anak yang menjadi komponen PKH tersebut di dalam data DTKS. Nah, sementara ini pendamping belum bisa atau tidak ada menu tambahan untuk menambahkan anak yang belum masuk di dalam sistem EPKH. Nah, itu harus diupdate, harus didaftarkan, harus diusulkan melalui SIG-NG yang ada di operator desa atau kelurahan. Namun di sana nanti ya secara offline, jadi dari desa mengupdate datanya, data keluarganya, misal anak yang usia dini
atau yang SD belum masuk di DTKS, itu diupdate di situ, kemudian harus diusulkan ke dinas sosial yang ada di kabupaten, baru di-online-kan untuk dilaporkan ke pusat. Nah, ini prosesnya mungkin lama ya, panjang prosesnya. Kalau yang dulu di tahun sebelumnya itu mudah untuk menambahkan ART, dari pendamping pun bisa di tahun-tahun kemarin. Namun sekarang pendamping tidak bisa menambahkan ART, anak anggota rumah tangga, misal anaknya yang usia dini itu ke dalam PKH. Jadi bantuannya ya bisa berkurang atau tidak sesuai seperti itu. Nah, mungkin itu ya yang bisa saya sampaikan. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.